Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo kawan pajak, dimanapun kawan pajak berada. Berjumpa lagi dengan podcast Triga Podcast tepatnya, yaitu podcast dari PMA 3. Jadi kami adalah tim penyuluh dari KPP Penanaman Modal Asing 3, menghadirkan podcast yang akan membahas seputar ketentuan perpajakan. Nah, Direktorat Jenderal Pajak terus-menerus melakukan inovasi terkait peraturan dan aplikasi perpajakan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dan pelayanan yang terbaik untuk wajib pajak atau kawan pajak semuanya. Nah, inovasi apa yang akan dihadirkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada kali ini ya? Jadi, seperti kawan pajak ketahui, ada namanya pemindah bukuan, yaitu melakukan pemindahan yang tadinya salah menjadi benar. Nah, kali ini Direktorat Jenderal Pajak menghadirkan namanya IPBK. Nah, apa itu IPBK? Nah, sebelum itu saya punya pantun nih. Naik kereta sampai Cikini, duduk di sebelah anak TK. Kami penyuluh pajak hadir di sini untuk mengedukasi IPBK. Wah, tentu kawan pajak semua sudah penasaran nih. Apa sih perbedaan antara PBK biasa dengan IPBK? Nah, kita sudah punya narasumber kita kali ini, yaitu Ibu Astriana Widyawirasari, ya, penyuluh pajak ahli media di KPP Penanaman Modal Asing 3, dan juga Ibu Rina Riza, yaitu penyuluh ahli muda dari KPP Penanaman Modal Asing 3. Kita sapa dulu nih, Bu Astri dan Bu Rina. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat Mas Sabta dan kawan pajak. Selamat pagi juga untuk kawan pajak semua. Iya betul. Jadi kita sudah menghadirkan IPBK ini melalui Triga Live. Nah, buat teman-teman kawan pajak yang kelewatan atau lebih suka mendengarkan di YouTube, silahkan nih. Kita hadirkan podcast kali ini di YouTube KPP Penanaman Modal Asing 3 ini. Untuk kawan pajak semua. Baik, kita akan mulai nih terkait dengan IPBK. Jadi belum perlu diketahui adalah pemindah bukuan ini adalah dasarnya adalah peraturan dari Peraturan Menteri Keuangan 242 tahun 2014. Nah, tadi sudah saya sampaikan kepada kawan pajak mengenai IPBK yang baru saja hadir di launching oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, boleh dijelaskan apa dan mengapa dibuat IPBK? Silakan Ibu Astri. Ya, selamat pagi kawan pajak semuanya. Apa kabar ya? Senang sekali kami dari tim penyuluh PMA 3 bisa hadir lagi di podcast pada pagi hari ini ya. Tentu saja dengan topik yang menarik ya, yaitu pada saat ini kita akan bahas mengenai IPBK ya. Jadi IPBK ini sebenarnya kalau itu elektronik ya Mas Arta ya. PBK itu singkatan dari pemindah bukuan ya. Jadi prinsipnya adalah pemindah bukuan dengan cara elektronik ya. Nah, sebenarnya dasar hukumnya mendasari ini sebenarnya tentu saja terkait Undang-Undang HPP nomor 7 tahun 2021 ya, di mana DJP akan memberikan kemudahan ya pada wajib pajak semua. Nah, selanjutnya tadi Mas sudah disebutkan juga terkait pemindahan bukuan, tentu saja dasarnya adalah PMK 242 tahun 2014 ya tentang pemindahan bukuan. Nah, yang ini sekarang yang elektronik ini tentu saja untuk melaksanakan Perdirjen nomor 27 tahun 2021 ya terkait pemindahan bukuan secara elektronik Mas Arta. Nah, jadi kan pada prinsipnya pemindahan bukuan itu adalah suatu sarana ya, di mana dalam para wajib pajak mengalami kesalahan ya dalam pembukuan ya penerimaan pajak, maka wajib pajak bisa melakukan pemindahan bukuan ya kepada akun yang sesungguhnya, yang salah tersebut dipindah-bukukan ke yang sebenarnya seperti itu. Nah, jadi nanti dengan cara ini maka wajib pajak bisa melakukan pemindahan bukuan tapi secara elektronik Mas Arta ya. Dan ini merupakan alternatif channel ya Mas Arta. Jadi nanti dengan IPBK ini wajib pajak bisa menggunakan secara elektronik, yaitu melalui DJP online. Yang selama ini mungkin wajib pajak melakukan secara manual ya, mungkin datang ke KPP ataupun melalui email dan sebagainya. Dan ini nanti dibuat secara sistem, di mana merupakan salah satu alternatif bagi wajib pajak dalam melakukan pemindahan bukuan. Nanti akan dibuat aplikasinya secara elektronik ya, melalui DJP online. Seperti itu Mas Arta. Baik, tadi sudah dijelaskan ya. Jadi IPBK ini adalah salah satu channel
kawan pajak semua untuk menyampaikan permohonan pemindah bukuan di DJP Online, betul ya Bu Astri ya. Jadi salah satu channel nih dari banyak channel. Nah, setelah IPBK ini berlaku, nih, apakah KPP tidak menerima lagi permohonan secara manual? Oh, nggak begitu Mas Atta. Ini adalah suatu alternatif channel ya. Jadi saluran-saluran seperti permohonan langsung ke KPP, baik melalui email, lalu pos itu tetap kita layani. Tapi kita memberikan satu channel lagi, yaitu melalui elektronik ya. Yang saya katakan tadi nanti bisa disampaikan melalui DJP Online. Jadi tidak perlu khawatir kawan pajak. Saluran yang telah ada selama ini tidak ditutup ya. Jadi ini justru membuat kemudahan bagi wajib pajak karena kami memberikan tambahan satu saluran lagi, yaitu melalui elektronik seperti itu. Jadi memudahkan kawan pajak semua. Jadi tadi merupakan amanah dari HPP untuk memudahkan kawan pajak semua dalam menyampaikan permohonan. Nah ini ditambah nih channelnya. Jadi selain melalui email langsung datang langsung, tapi bisa melalui DJP Online. Nah sekarang saya akan beralih ke Bu Rina. Bu Rina tadi disebutkan IPBK ini diajukan melalui situs web pajak.go.id. Apakah semua wajib pajak dapat mengakses web tersebut? Ya, baik Mas Sabta dan kawan pajak semua, untuk mengakses IPBK, semua wajib pajak dapat mengakses IPBK, tapi terlebih dulu harus punya akun DJP Online. Nah, untuk apabila wajib pajak belum punya akun DJP Online, itu harus diaktifkan dulu kawan pajak. Tentu persyaratannya NPWP-nya harus aktif. Apabila ternyata NPWP wajib pajak itu non efektif, harus diaktifkan dulu ya kawan pajak. Caranya nanti ke KPP terdaftar untuk mengaktifkan NPWP-nya. Kemudian juga harus punya EPIN Mas Sabta, kemudian juga sertifikat elektronik. Jadi IPBK dapat diakses melalui DJP Online, dan apabila belum punya harus diaktifkan dulu dengan persyaratan tadi yang sudah saya sebutkan. Oh baik, jadi nanti IPBK ini hadir ada di dalam akun DJP Online kawan pajak semua. Jadi DJP Online kawan pajak itu semuanya harus aktif ya Bu Rina, agar bisa menggunakan atau memanfaatkan IPBK ini ya. Betul. Baik, jadi WP yang telah mempunyai akun DJP Online ini tadi saya sebutkan sudah dapat mengajukan permohonan IPBK ya Bu ya? Ya, bisa diaktifkan. Nah itu pengaktifannya bagaimana Ibu? Ya, baik, untuk kawan pajak semua, layanan IPBK harus aktif dulu. Itu sama sih seperti waktu pengaktifan Ibu Pot, mungkin kawan pajak masih refresh ya ingatannya, mengaktifkan Ibu Pot itu login setelah tadi sudah aktif NPWP dan segala macam, kemudian login ke DJP Online. Nanti ada menu profil, kemudian nanti bisa klik IPBK, kemudian ubah fitur layanan. Setelah itu, setelah aktivasi, login dulu, kemudian masuk kembali ke DJP Online. Nah, di situ nanti sudah ada icon IPBK akan muncul di dashboardnya, seperti itu Mas. Baik. Jadi sama ya cara pengaktifannya seperti pengaktifan fitur-fitur lainnya ya? Iya. Jadi ada di menu profil kawan pajak semua, nanti tinggal dicentang ya Bu ya? Iya. Nanti sudah hadir di menu layanan. Iya, betul. Lalu IPBK ini dengan PBK secara manual ya, ini bisa nggak? Bagaimana sih cara pengajuannya, atau bisa nggak Bu Rina ini menjelaskan agar kawan pajak ini lebih jelas? Oh, baik. Ya, seperti yang Bu Astri bilang, kalau IPBK kan secara elektronik, PBK secara elektronik. Nah, saya mungkin jelasin perbedaannya ya Mas Sabta, antara PBK yang ada sekarang dengan nanti yang IPBK ya. Iya, silakan Ibu ya. Ya, kalau yang PBK yang sudah ada dan berjalan sekarang itu kan wajib pajak pada saat ada terjadi kesalahan pembayaran tentunya menyiapkan surat manual ya, surat fisik seperti itu ya, beserta lampirannya, kemudian menyampaikannya ke kantor pajak secara langsung ataupun sekarang boleh lewat email atau lewat pos. Nah, kemudian nanti
kalau misalnya secara langsung ke TPT nanti akan langsung mendapatkan BPS. Setelah itu nanti suratnya akan di-dispo ke kita nih, ke komisioner penyuluh untuk di-input CM-nya, kemudian juga kita membuat penelitian. Setelah itu CM-nya kan berjalan ke kasih pelayanan nih, peserta dan kawan pajak, serta uraian penelitiannya untuk disetujui oleh kasih pelayanan, kemudian juga ke kepala kantor, dan terakhirnya dicetak di seksi pelayanan. Kemudian PBK-nya akan dikirim ke wajib pajak melalui pos. Nah, kalau untuk IPBK itu wajib pajak hanya diam di rumah atau di kantor, kan mungkin wajib pajak juga banyak yang WFH ya. Jadi setelah layanan IPBK-nya aktif di DJP Online, tentu saja menginput IPBK-nya di DJP Online, di menu permohonan, kemudian isi form permohonan dari setoran yang mana, diajukan tujuannya kemana. Nah, terus untuk nanti menginput NTP-nya yang mana sih Mas Sabta yang akan dipindahkan, kemudian dia diklik untuk validasi NTPN. Nah, setelah itu ada memasukkan kode keamanan. Nah, nanti akan diminta juga input nomor HP dan email, kemudian simpan. Nah, pada saat simpan nanti akan ada ringkasan pemindah bukuan. Oh, dari NTPN ini dialihkan ke sini, ke jenis pajak ini dialihkan ke jenis pajak ini. Kemudian nanti input paspres. Makanya sertifikat elektronik diperlukan Mas Sabta dan kawan pajak, karena akan di aplikasinya akan menginput paspres. Kemudian setelah yakin, kirim permintaan dan proses surat pemindah bukunya sudah berjalan ya, sudah masuk ya. Dan BPS-nya itu wajib pajak sudah dapat di situ Mas Sabta. Jadi kalau selama ini kalau misalnya manual, BPS-nya mungkin kalau yang email akan dikirim email. Tapi kalau ini setelah selesai akan wajib pajak akan dapat sendiri. Iya, kadang-kadang ada yang kirim pos padahal sudah menerima resinya tapi tidak tenang ya. Tenangnya dengan mendapatkan BPS ya. Makanya terkadang beberapa wajib pajak yang sudah mengirimkan tapi minta BPS lagi ya. Melalui PBK ini begitu submit langsung dapat BPS-nya ya. BPS. Wah, ini memang buat pilihan wajib pajak yang memang sudah menganut sudah berjalan era globalisasi, maksudnya WFH-nya sudah berjalan full ataupun sudah bekerja di mana saja atau flexible working space. Itu nggak perlu pusing-pusing lagi, aduh saya harus ke kantor atau saya harus tanda tangan direkturnya atau harus bertemu direkturnya, karena tadi sertifikat elektronik atau paspres itu sebagai pengganti tanda tangannya ya, betul. Sebagai tanda tangan elektronik. Jadi ini memudahkan sekali untuk kawan pajak yang bekerja dari mana saja, yang terhalang oleh jarak dan waktu, tapi masih memandang langit yang sama. Jadi bisa di mana saja diajukan pemindah bukuannya. Nah, ini berarti proses tadi wajib pajak menginput sendiri permohonannya ya Mbak ya? Gitu. Nah, bisa menghemat waktu, biaya dan jarak ya? Iya, itu Mas Sabta. Jadi keunggulannya IPBK ini banyak Mas Sabta, seperti penghematan tenaga, waktu, biaya, mungkin ongkos perjalanan dari kantor, dari tempat wajib pajak terus ke kantor kita kan mungkin jauh ya, terus memerlukan biaya juga. Kemudian sekarang kan lagi musim go green ya, Mas Sabta, go green tidak perlu cetak surat dan lampiran Bu. Kemudian nah ini juga ada keunggulan, ada monitoring atas saldo setoran yang akan di PBK. Jadi jika setoran itu sudah pernah di PBK sebelumnya, jadi nanti akan yang terlihat di aplikasi IPBK-nya itu sisanya Mas Sabta. Jadi wajib pajak juga ada kontrol kontrol ya. Jadi akan terlihat saldo akhir dari setoran yang masih ke PBK. Kemudian juga ada fitur monitoring permohonan yang sudah selesai atau belum. Jadi banyak kan Mas Sabta kita terima itu ya, Bapak Ibu
PBK saya sudah selesai teman. Oh, iya, Nah, ini iya. di sini wajib pajak bisa tinggal lihat, oh ternyata sudah, atau oh masih dalam proses seperti itu Mas Alta, keunggulannya. Dan hasil PBK sama DPS tadi dapat dicetak sendiri oleh wajib pajak. Jadi benar-benar- nggak perlu nyari-nyari atau nunggu-nunggu kita ya, bisa di monitoring. Iya, betul. Jadinya memang kan pemindah bukan ini memang ada di batas waktunya ya Bu ya. Mungkin nanti bisa dikontrol. Wah ini pemindahan bukan saya sudah selesai atau belum ya. Dia tidak perlu hubungin layanan helpdesk kita lagi untuk menanyakan PBK sudah selesai, tapi melalui IPBK ini bisa dikontrol sendiri dan tidak usah menunggu dokumen PBK dikirim ke wajib pajak sendiri, langsung bisa cetak sendiri di dalam DJP online ya. Jadi tadi juga sudah dijelaskan sama Ibu Rina ya, untuk mengaktifkan IPBK di DJP online itu cara pengajuan dan keunggulannya juga sudah dijelaskan. Nah, untuk saya bertanya ke Bu Asri nih, nah kira-kira kapan nih? Sepertinya IPBK ini banyak sekali kemudahannya, banyak sekali penghematannya, banyak keuntungan yang bisa didapatkan oleh wajib pajak. Nah, kapan implementasi atau pelaksanaan IPBK ini, Bu? Bisa dijelaskan, Bu Astrid? Ya, tadi udah dijelaskan sama Bu Rina ya tentang keunggulan dari IPBK. Tentu kawan pajak udah nggak sabar ya, ingin memanfaatkan keunggulan ini ya. Cuman rupanya kawan pajak di PMA 3 ini harus mesti bersabar dulu nih Mas Sabta ya, karena IPBK ini masih dalam tahap piloting nih. Jadi baru 10 KPP aja yang bisa menggunakan IPBK ini, ya, yaitu KPP Pertama 3 Raksa, lalu KPP Semarang Barat, KPP Kebumen, KPP Jakarta Fluid, KPP Pratama Serpong, KPP Pratama Sambi, KPP Pratama Bandung Cibenying, KPP Pratama Surabaya Rungkut, KPP Pratama Gianyar, dan KPP Pratama Tangerang Barat ya. Jadi untuk kawan pajaknya di PMA 3 ini mesti bersabar dulu ya, karena baru 10 KPP ini aja nih Mas Sabta yang bisa dilakukan IPBK dan masih dalam tahap piloting gitu. Baru 10 KPP, Iya. jadi teman-teman di 10 KPP itu beruntung sekali ya, bisa merasakan langsung ya. Namun wajib pajak di PMA 3 nih bersabar dulu ya, gitu. Kita masih menganut non IPBK, yaitu permohonan by email maupun by post, atau bisa silahkan datang langsung ke KPP. Nah, ini saya mau tanya lagi Bu, penyebab PBK itu kan banyak sekali ya, salah info masa pajak, kode jenis setoran ataupun lainnya. Ada juga salah satunya ini adalah salah setor PPN JLN dengan NPWP 000. Nah, atau PBK setoran ke utang pajak. Apakah di IPBK ini memfasilitasinya Bu untuk kesalahan tersebut? Ya, kalau IPBK ini memang masih karena masih dalam implementasi ya. Jadi memang masih terbatas ya Mas Sabta. Selain hanya kepada 10 KPP tadi, dan IPBK ini masih dalam lingkupnya hanya baru 2 nih Mas Sabta, yaitu baru terkait kesalahan dalam pengisian formulir SSP ataupun saat pembayaran meliputi kode akun pajak ya, kode jenis setoran, masa dan tahun pajak. Dan satu lagi masih dalam rangka pemindahan bukuan dalam rangka pemecahan setoran pajak dalam SSP pada NPWP yang sama ya. Dan sebab-sebab yang lain seperti yang Mas Sabta sampaikan ya, ini belum bisa diimplementasikan nih Mas Sabta. Misalnya PBK kirim ke KPP lain, lalu PBK PPN JLN dengan NPWP 00, lalu PBK diajukan atas bukti PBK dari setelah utang pajak, ini belum bisa nih Mas Sabta. Nanti insya Allah kedepannya mungkin nanti akan terus disempurnakan ya, sehingga untuk kasus-kasus seperti ini bisa juga dilakukan secara elektronik seperti itu. Baik, jadi kesalahan yang masih diakomodir itu baru 2 tadi Bu ya, baru 2 tadi, belum dapat. Jadi sisanya masih tahap awal dari implementasi PBK ya. Dan juga kita masih mengembangkan lagi apa-apa saja sih yang bisa dilakukan di IPBK ini ya Bu ya, Bu Astri ya. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi Bu, atau pertanyaan penutup nih. Apakah berapa lama sih batas waktu penyelesaian dari IPBK ini? Apakah ada perbedaan dengan PBK manual karena pengajuannya lebih mudah? Kalau untuk proses penyelesaiannya masih tetap mengacu ke SE 36 tahun 2021 ya, tentang SOP layanan unggulan ya, di mana PBK ini diselesaikan dalam waktu 21 hari ya setelah dokumen diterima lengkap. Jadi tidak ada perbedaan dalam
jangka waktu penyelesaian ya. Tapi untuk khusus kawan pajak DPMA 3 kita punya layanan unggulan ya, di mana PBK kita selesaikan hanya dalam waktu 10 hari saja nih Mas Akta. Wah. Khusus buat kawan pajak DPMA 3 ya. Besok harga naik ya Bu. Hari ini 10 hari. Hari ini 10 hari, besok naik jadi enggak. Kita punya standar pelayanannya memang 10 hari ya. 10 hari. Ya mungkin kawan pajak ketahui sebelumnya adalah 30 hari dan di 2021 dipercepat lagi 21 hari kalender. Namun khusus untuk wajib pajak di PMA 3 penyelesaian pemindah bukuan adalah 10 hari kalender. Makanya tadi mudah sekali PBK yang bisa dimonitoring. Begitu 10 hari kenapa PBK saya atau statusnya belum jadi, itu bisa konfirmasi ke kita. Gitu. Jadi kawan pajak bisa langsung memonitor langsung tanpa menimbulkan pertanyaan atau kebingungan, sehingga lebih mudah, lebih tepat dan lebih cepat dalam penyelesaiannya. Nah, ini kita sudah di ujung ya. Terima kasih banyak Ibu Rina dan Terima Ibu kasih, Asri ya. atas pencerahan, sungguh mencerahkan IPBK ini gitu. Jadi kawan pajak kalau dimanapun kawan pajak ada mendung, ya silahkan nonton podcast kita nih, karena sangat mencerahkan, betul. Ini terima kasih banyak untuk kawan pajak semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk mendengar atau memperhatikan podcast kita kali ini terkait IPBK ataupun penyampaian permohonan pemindah bukuan secara elektronik hari ini, IPBK elektronik. Jadi kawan pajak dari KPP PMA 3 sebenarnya sudah ada yang menanyakan terkait IPBK ini ya. Nah, jawabannya tadi sudah dijelaskan bahwa mohon bersabar, baru 10 KPP yang implementasinya di Indonesia. Jadi tetap bersabar dan berdoa supaya implementasi ini cepat di PMA 3 gitu. Mudah-mudahan edukasi kita ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan kepatuhan perpajakan kawan pajak semua, dan kita berikan aplaus untuk kawan pajak yang sudah memperhatikan dan juga pencerah-pencerah kita kali ini, Bu Astri dan Bu Rina. Nah, naik kereta sampai Cikini, mampir ke pasar membeli kemiri. Kami mohon izin undur diri, sampai bertemu di lain hari. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak pada narasumber dan juga kepada kawan pajak semua. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Salam sehat, jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak kuat, Indonesia maju. Ya, sampai jumpa. Terima kasih. Dadah.